Bab 491. Kekayaan Busrandu yang melampaui kekayaan negara. Milea muncul dan setelah menemukan Klutang dan dia pun memanggilnya. Pada saat Klutang berbalik, Milea tiba-tiba menyerang. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Klutang. Sebelum Klutang sempat merespons, dia melihat sebuah telapak tangan diarahkan kepadanya dan dia pun bergegas mengangkat tangannya lalu mengeluarkan energi Ki untuk melawan serangan itu. Kedua telapak tangan itu saling berlaga. Milea merasakan adanya kekuatan tenaga kuat yang menghampirinya, tubuhnya langsung didorong oleh kekuatan itu hingga mundur sejauh beberapa meter. Wajahnya cantiknya langsung memucat dan lengannya lemas hingga tidak bisa diangkat karena merasa kaget. Milea meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap Klutang lekat-lekat. Beberapa detik kemudian, dia tersenyum, lalu berjalan dan berkata sambil tersenyum, "Klu, kamu benar-benar hebat." Raut wajah Klutang berubah menjadi serius dan dia menatap Milea sambil berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Milea tersenyum dan berkata, "Anggota keluarga Jiang, Milea Jiang, aku pernah mendengar tentangmu dari Kak Winona. Katanya kamu sangat cantik dan dalam waktu singkat kamu telah menjadi master. Aku sedikit tidak percaya, jadi sengaja datang untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang setelah melihatmu secara langsung, ternyata kamu bahkan lebih hebat daripada yang dikatakan Kak Winona." Klutang juga menghela nafas lega ketika dia mendengar Milea berasal dari keluarga Jiang. Namun, dia tidak bersikap ramah kepada Milea karena dia tidak suka dengan Winona Jiang. Klu bertanya dengan dingin, "Apakah masih ada urusan lain?" "Tidak ada." Milea lalu bertanya sambil tersenyum dengan sumingrah, "Oh ya? Aku sangat bingung, dulu kamu hanyalah orang biasa, bagaimana kamu bisa menjadi master dalam waktu sesingkat ini?" "Aku sudah bertanya pada Kak Winona, tetapi dia tidak memberitahuku, jadi aku sangat penasaran." "Bukan urusanmu." Klutang berbalik dan langsung pergi. "Menarik." Milea memandangi Klutang yang pergi sambil mengangkat sudut mulutnya dan menyunggingkan senyuman yang aneh. Setelah Klutang pulang ke villa keluarga Tang, dia duduk di sofa yang empuk dan mulai hanyut ke dalam pikirannya. Kemunculan Milea tidak membuatnya curiga, sekarang dia sedang memikirkan soal Kintiasu dan dia berpikir apakah dia akan menjemput Kintiasu kembali atau tidak. Dia benar-benar tidak ingin Kintiasu kembali. Karena sekarang dia belum menikah lagi dengan Kingston Jiang. Sementara Kintiasu, sebelumnya saat dia pergi ke grup jalan untuk mencari Kingston Jiang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Kingston Jiang dan Kintiasu berciuman, bahkan pakaiannya pun sudah dilepas. Jika dia terlambat sedikit saja, kedua orang itu akan. Dia dan Kingston Jiang adalah suami istri, tetapi mereka tidak pernah seintim ini. Memikirkan hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, dia juga tahu akan situasi saat ini. Dia terjebak dalam dilema. Kingston Jiang ingin menjadi pahlawan, ingin menyelamatkan negara dan rakyat, tetapi dia tidak ingin menjadi pahlawan dan hanya ingin berada di sisi suaminya. Hais. Dia menghela nafas panjang. Setelah berkutat dalam pikirannya, dia pun memutuskan untuk memanggil Kintiasu kembali. Sebelum itu, dia harus memberitahu Marco Jiang. Karena Kintiasu dibawa pergi oleh Marco Jiang. Dia mengeluarkan telepon dan segera menghubungi sebuah nomor telepon. Tak lama kemudian panggilan itu terhubung dan sebuah suara terdengar dari balik telepon. "Ada apa? Ada urusan apa? Bukankah sudah kuberitahu untuk tidak sembarangan meneleponku?" "Kakek, telah terjadi masalah di Jiangzhong." Klutang pun langsung menceritakan situasi Jiangzhong. "Kingston Jiang curiga aku mengetahui keberadaan Kintiasu dan dia sudah menanyaiku beberapa kali. Sekarang Salvation Group membutuhkan Kintiasu untuk kembali dan mengelola perusahaan itu. Aku sudah berjanji padanya untuk bertanya kepada penjaga aula Raja Surgawi. Apakah kamu bisa membawa Kintiasu kembali ke sini?" Orang di balik telepon itu pun terdiam. Sekitar beberapa puluh detik kemudian, kembali terdengar suara, "Baik, aku akan mengutus orang untuk mengantarnya kembali. Kelak jangan telepon aku lagi."
Kelak telepon ini tidak akan bisa dihubungi lagi. Baik. Klu Tang menarik napas lega. Tut tut tut. Orang itu pun langsung mengakhiri panggilan telepon ini. Klu Tang pun dengan santai meletakkan ponselnya di atas meja. Namun, beberapa saat kemudian dia kembali mengambil ponselnya dan menghubungi Kingston Jiang. Setelah panggilan telepon itu tersambung, dia tersenyum dan berkata, "Suamiku, penjaga aula Raja Surgawi benar-benar tahu di mana Kintia Su berada dan sekarang sedang bersiap untuk mengantarnya kembali." Setelah mendengar hal ini, Kingston Jiang juga menghela napas lega dan tersenyum. "Klu, terima kasih. Suamiku, kamu harus berjanji padaku kamu hanya akan mencintaiku," kata Klu Tang dengan penuh kecemburuan. Dia benar-benar khawatir. Kintia Su berpenampilan menarik dan memiliki kemampuan bisnis serta kemampuan manajemen yang baik. Yang paling penting adalah Kintia Su pandai merayu pria. Dia benar-benar takut jika dia tidak hati-hati, Kingston Jiang akan tergoda. "Jangan berpikiran yang bukan-bukan." Kingston Jiang menghiburnya, "Kintia Su kembali hanya untuk mengelola Salvation Group, tidak mungkin ada sesuatu antara aku dan dia. Jika aku ingin bersamanya, aku sudah menyetujuinya dari dulu. Selain itu aku dan dia tidak ada apa-apa dan tidak pernah terjalin hubungan di antara kami." Meskipun Klu Tang tidak percaya Kingston Jiang dan Kintia Su tidak pernah menjalin hubungan, tetapi Kingston Jiang sudah berkata demikian dan dia juga sudah merasa tenang, setidaknya Kingston Jiang masih peduli padanya. Asalkan dia berusaha, cepat atau lambat dia pasti bisa kembali mendapatkan hati Kingston Jiang. Klu Tang mengangguk dengan yakin dan berkata, "Aku akan berusaha keras. Aku akan berusaha untuk menjadi istri yang bisa kamu andalkan dan tidak akan pernah menyusahkanmu lagi." Klu Tang menyemangati dirinya sendiri. Dia harus bersemangat dan harus bekerja keras. Dikarenakan dia tidak bisa membantu Kingston Jiang mengelola perusahaan, dia akan membantunya dari segi kekuatan. Dia sudah memiliki energi Qi dari 3 alam. Asalkan dia bisa menggunakan energi Qi ini dengan baik, dia bisa menjadi master sejati. "Aku akan pergi ke area militer untuk melakukan pelatihan khusus." Ada keyakinan yang kuat di hati Klu. Setelah berbicara sebentar dengan Klu Tang, Kingston Jiang pun menutup telepon itu. Kingston kembali ke Salvation Group dan menunggu dengan sabar. Dia menunggu hasil investigasi Fang Yongji dan menunggu kedatangan Busrandu. Busrandu tidak berada di Dasa, tetapi dia datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum malam tiba, dia sudah muncul di Salvation Group. "Haha, Bos Jiang." Busrandu masuk dan suara tawanya yang berani pun bergema, lalu dia merentangkan tangannya untuk memeluk Kingston Jiang. Kingston Jiang sedikit mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sofa kantor, "Duduklah." Busrandu pun duduk. Kingston Jiang mengeluarkan sebatang rokok dan memberikan sebatang rokok kepada Busran. Busrandu mengambilnya dan bertanya, "Bos Jiang, kali ini kamu terburu-buru menyuruhku kemari, apakah karena ada tugas? Apakah aku tidak boleh memanggilmu kalau tidak ada apa-apa?" Kingston Jiang menyalakan sebatang rokok dan bertanya sambil tersenyum. "Aku sangat memahamimu, cepat katakan ada apa." Busrandu tidak berbicara omong kosong dengan Kingston Jiang dan langsung bertanya, "Aku juga sudah mendengar soal Jiang Song. Sekarang grup Centennial seharusnya sudah berganti pemilik. Kamu bertindak secepat ini seharusnya karena merasa cemas, kan?" Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar raja pembunuh, kecepatanmu dalam menangkap informasi memang sangat cepat." Kingston Jiang juga tidak pergi ke sudut, dan bertanya langsung, "Kamu mau metode kultivasi batin, tidak?" "Mau." Mata Busrandu berbinar dan ekspresinya terlihat bersemangat. "Bos Jiang, apakah kamu akan memberikannya kepadaku?" Kingston Jiang tersenyum dan bertanya, "Aku pernah dengar dari Apollo, kamu telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan di separuh hidupmu. Kamu telah mengumpulkan emas, perak, mutiara dan permata yang tak terhitung jumlahnya dan menguburnya di Dasa, kan?" "Benar." Busrandu juga tidak menutupi hal ini dan berkata jujur. Kingston Jiang langsung berbicara ke intinya,
Aku akan menggunakan metode kultivasi batin untuk ditukarkan dengan kekayaan yang telah kamu kumpulkan dalam separuh hidupmu itu. Busrandu langsung terdiam begitu mendengarnya. Kemudian dia tertawa dengan bersemangat, "Baik, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah." Bagi Busrandu, uang hanyalah nominal. Dia memiliki Dark Knight, menghasilkan uang sangatlah mudah baginya. Sementara kekuatannya sudah mencapai puncaknya dan dia tidak bisa ditingkatkan lagi. Metode kultivasi batin merupakan warisan dan tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Jika bisa menukar uang dengan metode kultivasi batin, ini merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Kingston Jiang bertanya, "Berapa banyak kekayaanmu?" Busrandu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu akan hal ini. Mungkin ada sekitar puluhan triliun di rekening luar negeri dan mengenai harta di dalam negeri semuanya merupakan perhiasan emas dan perak. Jika diuangkan mungkin sekitar ribuan triliun." Hush. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Busrandu sungguh sangat kaya. Kingston tidak menyangka menjadi pembunuh bisa sekaya ini. Bersambung.